Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kepercayaan, kesempatan hidup di dunia yang sebentar ini tapi fana, banyak godaan. Salawat dan salam kita selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita sebagai makhluk akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman pemuda yang telah mengundang kita bersilaturahim di sini. Suatu kebanggaan kepada kita semua, untuk kita semua bisa diperkenankan untuk datang gitu kan. Padahal kita nggak bisa apa-apa gitu. Ceramah nggak bisa gitu, tapi alhamdulillah atas izin Allah diberikan kepercayaan kepada kami untuk bersilaturahim gitu. Ya, saya perkenalkan, saya Mang Kiki dari komunitas motor Briges. Di sebelah saya ada Gilang dari GBR. Sebelah satu lagi Faisal, Bang Faisal dari EKTC, dan satu lagi Mas Bet dari komunitas Monreker Indonesia. Alhamdulillah, dalam kondisi yang indah ini, cerah cuaca, bahagia sekali karena kita dibahagiakan oleh Allah bisa silaturahim dalam keadaan yang baik. Kalau dulu ngobrol mabok gitu kan, ngobrol yang diobrolkannya nggak di masjid, alhamdulillah sampai saat ini sama Allah dirubah kebiasaan itu. Ini suatu berkah gitu untuk kita semua. Kalau dulu kita berperang di jalan gitu kan, alhamdulillah atas izin Allah menjadi berdamai sesudah fase hijrah itu. Jadi hijrah itu pembuka jalan dari permusuhan menjadi persaudaraan salah satunya. Ya singkatnya cerita gitu ya. Saya di Briges, masuk Briges kelas 1 SMP, keluar sekolah 2002. Terus waktu kecil itu ya waktu SMP itu di Ciamplas, kebetulan di sana Briges semua lingkungan gitu kan. Lingkungan itu ya mabok di sana, nongkrong, akhirnya masuk ke dalam keluarga besar Briges itu. Akhirnya ya selama tahun terjerumus lah dalam suatu kemaksiatan yang berbentuk narkoba, berbentuk ya kejahatan gitu kan, yang dimulai memang dengan memakai barang-barang haram itu gitu kan. Narkoba sempat dulu petau 2 tahun pakai petau, sabu-sabu, sampai dulu Anda ngebanar juga, jadi bandar ganja, bandar obat dulu itu ya untuk memenuhi kebutuhan teman-teman gitu kan. Nah, singkat kata, dalam perjalanan itu ya menemukan hikmah-hikmah gitu, kejadian-kejadian yang di luar batas nalar gitu. Dulu beberapa kali saat mabok tarik gitu kan, tabrakan sering, motornya mah hancur tapi saya mah enggak gitu kan. Nah, dipikir-pikir ini hanya kebetulan. Tapi ketika akhir-akhir tahun ini ayah meninggal, ayah yang selalu menolong saya masuk penjara, tebus sama ayah ditebus, akhirnya ayah hilang yang selalu menjadi penolong. Saat itu saya menganggap ayah itu sebagai Tuhan lah gitu. Jadi sholat tara, syukur nikmat ke Allah Ta'ala, malah orang tua saya ya durhaka lah, tapi orang tua selalu masih sayang gitu kan, meskipun anaknya bandel, jahat gitu kan kelakuan. Nah, ketika ayah meninggal, dari situ fase-fase sempat saya ingin bunuh diri waktu itu. Wah, bingung kemana deui gitu kan, usaha tadi anggap, kudulur tadi anggap, ku teman lagi hanya beberapa ya teman yang nakal-nakal gitu. Akhirnya pun saya sama lewat aja mah, awan deui orangnya di dunia gitu. Rek tobat kumaha carana bingung.
Terus orang mau tobat, seolah-olah si setan itu membisikkan, mana mau diterima tobat oke dah ngesobatin dosa gitu kan. Jadi mau move on itu susah karena setan selalu menutupi, mengulur-ngulur waktu gitu kan, membisik. Akhirnya sempat terlintas, cuma bunuh diri, jalan satu-satunya yang beres. Saat itu bulan puasa tuh, ingat bulan penuh rahmat, mudahnya doa dijabah, mudahnya kita ingin baik dimudahkan. Ingat saat itu fase bangun malam-malam itu di rumah sendiri, saya udah orang tua udah pisah di rumahnya, saya sendiri aja di rumah aja terpencil gitu. Saat bangun malam itu ingat jam 2 bangun, keluar rumah hening, saat itu melihat bulan indah gitu kan. Saya keluar, suara hewan itu nggak ada, sunyi sekali. Jam 2 keluar melihat bulan yang bulat terang benderang, cahayanya elok sekali gitu kan. Pas lihat saya ke atas, malu, saya masuk lagi ke dalam gitu kan, malu sama bulan yang bulat sekali, yang cerah, padahal diri saya kotor gitu kan, berumur dosa, bertahun-tahun melakukan kemaksiatan, perbuatan buruk dengan untuk aturan agama dan dunia juga saya langgar gitu kan. Akhirnya sama Allah diilhamkan ngambil wudhu gitu kan. Ya ceritanya sholat tahajud, meskipun waktu itu surat lagi naon gitu ya, yang tahu Al-Fatihah kurang rubinas gitu kan. Udah gitu ngambil wudhu, dari situ ya bermunajat, intinya mohon ampun kepada Allah bahwa selama ini banyak kufur nikmat, banyak melanggar aturan Allah, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, jahat kepada orang-orang, ya bentuk pengakuan. Ya kurang lebih di situ ya nangis gitu kan, ingin dimaafkan oleh Allah, takutnya meninggal dalam keadaan yang buruk gitu. Alhamdulillah ketika besok pagi seolah-olah melihat matahari siang itu indah sekali gitu. Ada apa ini semalam? Saya nggak tahu apakah itu walau alam, apakah dapat hidayah, apa nggak tahu, nggak ke situ. Yang penting ya Allah maafkan hamba, perbaharui kehidupan hamba gitu kan. Sebelum hamba takutnya meninggal dalam keadaan yang su'ul khatimah, yang buruk gitu. Alhamdulillah ketika itu mulai mempelajari itu kembali kepada Al-Quran dan sholat, nitik lagi gitu. Berarti rukun iman, rukun Islam harus sholat, puasa, zakat. Nah, itu mulai titik sama sunnahnya juga. Sedikit belajar melalui buku. Ada teman-teman beberapa yang baik mau ke rumah nengokin. Ya istilahnya mencari jati diri. Saat itu tidak punya kerja, saat itu yang nganggur gitu kan, karena siapa yang menerima kerja gitu kan, keahlian nggak punya, terkenalnya ya mungkin kejujuran juga nggak jujur dulu karena ya udah mabuk, nggak ada yang jarang jujur lah gitu kan. Akhirnya ya, posisi ingin membalikan inilah apa istilahnya suatu tangan gitu kan, kalau buruk ingin berubah gitu. Akhirnya saat itu ya ibadah aja dulu ke masjid, mulai mengikuti sunnah Nabi. Oh harus berjamaah nih, akhirnya berjamaah belajar. Malah teman-teman waktu itu ada teman-teman di Briges pas lihat ke masjid, nah ke masjid jika mau wae gitu kan, misalnya ya kayak yang bener aja mau sholat gitu kan, dianya lu ini penting mah usah namanya aja. Teman-teman mencibir gitu kan, malah yang ini teman-teman terdekat yang ngalelewe lah istilah namanya gitu. Teman-teman terdekat belajar sambil ke masjid ya doain teman dari Allah, maafkan dia juga sebelumnya banyak dosa sama kakek saya gitu. Semoga dia juga diberi kemudahan untuk bertobat kepada Allah, mendoakan itu lagi. Akhirnya ya diberikan sedikit kekuatan sama Allah gitu. Akhirnya berjalanlah waktu, akhirnya pekerjaan, gak punya pekerjaan, saya harus punya nafkah untuk menghidupi diri sendiri gitu kan. Kebetulan waktu itu belum menikah. Gimana caranya? Ada hanya pekerjaan itu jadi ini laden ngaduk gitu kan. Waktu itu ingat di saudara itu juga gajinya 30.000
per hari. Tapi mau nggak kerja nih hanya ini aja, ya udah kerja daripada membandingkan kemarin sempat kerjaan yang bisa 5 juta per malam gitu ya, notabene keburukan lah gitu. Tapi nggak berkah, habis sampainya mau aja. Sambil dia tetap sholat berjalan, waktu duhur istirahat, mandi dulu pakai sarung. Saat mandi ya kerja kulit ke masjid. Asal izin dulu ke masjid. Selalu dia berusaha untuk berjamaah di masjid. Sedikit-sedikit ada pekerjaan yang lebih baik lagi sambil berjalan. Nah, di sisi lain, di saat ya Allah saya udah agak benar sedikit gitu, tapi masih ada keluarga saya di Briges, teman-teman sahabat-sahabat yang masih suka mabok, tara sholat. Saya ingin berbagi kebaikan ini, jalan yang ini. Akhirnya bersemangat saya untuk melakukan suatu gerakan gitu kan. Waktu itu ingat Briges berzikir gitu saya ingat, karena selama sejarahnya belum ada komunitas geng motor mengadakan pengajian gitu kan, pengajian besar sama waktu itu Ustaz Arifin Ilham. Itu susah saya mau mengadakan itu, sama Polrestabes nggak diizinkan, sama ketua juga harus banyak saya perdebatan gitu kan. Ini apa maksudnya? Alhamdulillah karena niat saya ingin mengajak teman-teman hijrah gitu. Walaupun hak prerogatif Allah memberikan hidayahnya, yang penting kita usaha aja, mengusahakan menjadi wasilah jalan itu. Alhamdulillah Briges berzikir terjadi, dan teman-teman yang biasa mabuk, yang biasa berbuat kriminal itu ikut ngaji di situ, nangis gitu kan ketika ikut zikir, ikut berdoa sama Ustaz Arifin. Itu senang gitu hati gitu, bisa mengajak keluarga terdekat di Briges untuk mendekat kepada Allah. Singkat waktu diberi kesempatan oleh Pak Wali Kota mengadakan Bandung Berzikir, panitianya dari Briges saya dan teman-teman. Alhamdulillah titik balik itu sedikit-sedikit perlahan terjadi hingga akhirnya bertemu dengan saudara-saudara ini yang dulu berantem kan gitu, dulu sama RBR sama NDC lah, karena fanatiknya kita kepada organisasi masing-masing kan gitu. Briges yang penting benar kesalahan oke kurang mah Briges gitu, padahal itu salah gitu. Akhirnya dibuka oleh Allah bahwa kita saudara muslim, kita yang harus saling menyayangi, saling memaafkan, mendoakan di dunia ini, bukan saling membenci, menyakiti seperti yang saya dan teman-teman lakukan. Dan akhirnya bertemunya pun di masjid gitu. Kita waktu sama Om Faisal waktu itikaf gitu kan, di masjid itu pasti puncak bertemunya kayak sekarang kita di masjid ini. Selalu di masjid. Alhamdulillah hingga akhirnya kita bikin suatu gerakan untuk khususnya untuk mendamaikan komunitas kita gitu kan, agar tidak bergesek, karena gesekannya sampai menimbulkan kematian gitu kan, saling bunuh-bunuhan. Ini harus segera diupayakan bagaimana harus bisa damai lah gitu nyaman gitu. Makanya kita berempat ini mendirikan suatu gerakan namanya PHBH, Pemuda Hijrah Berbagi Hikmah, khususnya targetnya komunitas geng motor khususnya, umumnya ya kepada semuanya gitu, bahwa hidup kita di dunia ini sementara, sedangkan nanti di akhirat kita dipertanggungjawabkan semua kelakuan kita di dunia ini. Akhirnya ya semangat masing-masing masbet punya monitor syariah, jadi mengajak teman-teman monitornya untuk berada di jalan Allah. Kita punya kolak sendiri, jadi bagi tugas, bikin ini, bilang bikin, mau gabung sama dia kesempatan dari hijrah. Ya akhirnya kita ingin menyebarkan lentera perdamaian lah gitu, yang arahnya syariat Islam dan sunnah, tapi rada style gitu ya, nggak kemana-mana harus setelan peci gamis, karena komunitas motor, komunitas jalanan itu susah kalau gitu, pikirannya pasti yang aneh-aneh. Kita selainnya ini aja, yang penting tingkah laku kita Islam dan sunnah Nabi Muhammad, mengikuti dasar itu. Ya begitu, mungkin itu aja dari saya. Ada teman-teman yang mau berbagi juga ini ya, bilang. Ini paling bungsu ini, paling muda, paling kasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa yang saya sampaikan di sini seperti serasa nostalgia, karena dahulu tempat tinggal saya di sini Permai 5 gitu.
kebetulan dengan Kang Andi tidak direncanakan karena sehelai daun pun yang jatuh itu sudah kehendak Allah, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Alhamdulillah sekali ya mungkin bisa berkumpul dengan orang-orang di sini di masjid yang tentunya ya tentang pengalaman waktu masuk GBR itu, karena lingkungan di Kopo notabene-nya belum mungkin tahu ya anak-anak di sini, mungkin sedikit ada yang saya kenal wajah-wajah lama muka baru ya. Nongkrong depan kios ini malah dialamin pernah ada gesekan dari Ecen sendiri mas, sampai ada korban 2 orang di sini masuk rumah sakit Itu kan dulu. Nah tapi sekarang itu dia makanya diadakan Jadi PHK. mau nostalgia lagi. Wah, Ributnya enggak? Nau juga ngali Allah. Jangan ya. Karena Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin. Tidak ada kita bermusuh-musuhan, yang ada kita saling doakan walaupun kita jauh di mata tapi dekat di doa. Itu sangat cinta. Lu fase hijrahnya gimana Kang Gilang? Fase hijrah saya mungkin apa ya, sebenarnya lebih kepada notabene-nya flashback ke masa lalu, ke narkoba, lingkungan, pergaulan, dan pernah masuk rehabilitasi selama 3 kali di BNN Lido, terus rumah Cemara, rumah Palma, sempat juga menjadi petugas outreach, bagi-bagi apa namanya jarum suntik, insul, dan kondom punten ya ini mah. Jadi mungkin dalam kayak bagi-bagi jarum suntik, sisi positifnya untuk tidak menyebarkan HIV dan AIDS, tapi dalam sisi negatifnya pro dan kontranya gitu, seperti melegalkan untuk melakukan narkoba dan pembagian kondom juga seperti melegalkan untuk berzina. Nah ini pun masih polemik dalam polemik dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini fenomena yang nyata dan sangat kebetulan kemarin saya baru bawa teman saya dari salah satu teman dari komunitas juga, mungkin umurnya 21 tahun, dia sudah memakai putau dan sekarang ada substitusi namanya Subutex dan Metadon, dipakainya diinjek pakai jarum suntik insul, usia 20 tahun, pakai sejak usia kelas 1 SMA. Nah itu dia makanya yang ingin saya sampaikan, jadi yang belum mencoba jangan sampai mencoba, yang sudah mencoba ya semoga berhenti. Dan sekarang kita kalau di jalanan lah ngopi-ngopi ngobrol perkara iman, dan kopi itu apa coba? Ketika iman perlu istiqomah, jursa ya harus juara searea. Nah punten ya apa lagi ya, jadi suka agak ngeblank soalnya mungkin efek-efek narkoba itu masih menempel ya, istilahnya masih recovery tahap pemulihan. Tapi alhamdulillah oleh Allah diberi petunjuk, diberi hidayah, karena tidak setiap orang, karena ada Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, dan Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Tapi tidak sama orang disayang oleh Allah, dan yang muslim pasti dikasih rezekinya, dan rezeki itu tidak hanya finansial. Rezeki itu rezeki kita sehat, kita masih punya mata, bisa melihat, kita bisa bergerak, ya. Bisa nonton ke 21 ya, 21 kemana 21 ke bioskop. Nah ini nonton kajian Islami atau ada apa dengan cinta kan? ada apa dengan cinta, bertepuk sebelah tangan, cuman beda lagi. Kang Faisal atau bertepuk sebelah tangan ya? Ya jadi saya apa yang mungkin di sini juga pernah TPA selama kurang lebih 3 tahun. Jadi siswa TPA atau belum TPA? Sempat TPA. Oh, okay. Jadi mas sama DKM di sini tuh belajar di rumah gitu, door to door. Jadi serasa nggak asing sama gitu. Subhanallah, kalau ceritain mungkin ibarat nama tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya sekarang mungkin notabene-nya GBL Kopo khususnya di mata masyarakat di sini sangat baik sekali sebenarnya, dan saya memperjuangkan
GPR itu untuk dijadikan bukan Grab on road, karena Grab on road mungkin bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya penguasa jalanan, tapi menjadi Grab no road, bukan penguasa jalanan. Dan GPR gerakan berudu. Filosofinya gerakan berudu apa? Karena Bilal first muazin yang pertama kali azan dikumandangkan itu oleh Bilal, sahabat Nabi, dan selalu menjaga wudhu walaupun wajahnya hitam, pekat, legam, tapi saat dipandang oleh makhluk hamba Allah subhanallah bercahaya. Itu juga orang-orangnya ya, hinyai gitu bahasa gaulnya yang rumah gitunya ketinggalan tuh Apa itu Nabi? ya. Makanya yang poin pertama saya sampaikan, tidak ada sholat, syarat sholat itu adalah wudhu. Maka jagalah wudhu lagi. Angkat tangan, kita punya masalah, angkat tangan, Allah akan turun tangan. Gitu. Setuju? Setuju. Ya, jadi inti nama atau intisari, inti nama ke masjid, karena zaman Rasulullah juga yang paling utama. Saya Faisal, alhamdulillah status masih Lajang. Masih Lajang 2 kali, lajang 3 kali. Jadi emang kalau nggak jauh beda sama Kang Kiki juga yang diceritain, kita lebih mengenal ke dunia narkoba, seks bebas, clubbing, kece banyak, banyak cewek. Dan sekarang mah sebenarnya alhamdulillah banyak ya lebih hati-hati. Ya alhamdulillah saya lihat untuk saat ini untuk bentrok atau narkoba pun mulai agak berkurang. Alhamdulillah. Karena Allah juga. Masa lalu saya mungkin nggak terlalu jauh sama Bang Kiki, nggak terlalu ini karena mungkin takut dari ikut Satu bidang. soalnya. Yang pasti perjalanan hijrah untuk bagi hikmahnya, saya nggak sempat pikir mau kemana-mananya waktu ketika BMI alhamdulillah ada Latif namanya seperti wah IGC-nya ya Saya panas mah ya. oh panas dah kemana semotor mana nang itu berangkat deh tadi udah sampai masjid Allah Akbar, apakah di masjid apa yang enggak di masjid ketika kita berbagi ilmu apapun kegairahan dan saya terima kasih banyak buat Kang Kiki yang udah bisa ngajak saya untuk mengingatkan Allah. Terima kasih Kiki udah musik. Karena kalau misalnya aja nggak apa-apa. Please don't cry kan. Tapi nggak usah beli, tenang enggak. Nangis mah ada manusiawi. Cuma saya sangat berterima kasih pada beliau. Tidak melihat apapun organisasinya karena mungkin karena Allah juga kita ketemu sampai saat ini disilaturahmikan sama Mas B, sama Gilang, sangat luar biasa. Allah Akbar. Dan sama saya ini ya cinta mancing dan alhamdulillah. Cinta mancing. Kita bimbing terus lah. Saya masih baru belajar, mau baru berhijrah. Seperti itu. Untuk organisasi sendiri, mungkin EKTC sekarang mah udah berubah menjadi organisasi masyarakat. Dan kita pun punya pimpinan mahasiswa untuk belajar yang intelektualnya ada memang diwadahi emang ya anu berdua lipat karena kan ini agak program sebenarnya ya tolong dikritis lah untuk pemuda-pemuda sekarang mengenai apapun itu halnya untuk penggunaan narkoba begini dan pesan dari saya satu hal hati-hati dengan ideologi mengatasnamakan Islam atau dengan kebudayaan yang emang menjauhkan diri kita dari akidah yang sesuai gitu di sana karena sesalahnya anak muda imannya kurang terus ekonomi lemah biasanya asing ngomong 20 juta banyak hati-hati lah yang penting lihat ada nggak dari Qurannya ada nggak hadisnya apa enggak apa gininya lebih itu soalnya urusannya Allah subhanahu itu gimana kita jawabannya gitu. Mungkin saya nggak terlalu panjang lebar, mungkin Mas Beta ini guru saya juga tuh, Kan saya MC. Ya Mas Bet ya. Sekarang di masjid aja, tapi kalau misalnya ada apa
Mas Faisal ini lagi promosi, udah nggak kuat kayaknya, pengen nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di rumah Allah di tempat yang suci ini dalam rangka silaturahim. Ini ya silaturahim. Keduanya kita bisa berbagi hikmah. Bukan kita soleh dan bukan soleh namanya. Bukan kita suci, enggak. Cuman mudah-mudahan perjalanan kita ini bisa menjadi satu bentuk inspirasi buat sobat-sobat sekalian. Dari adik-adik nggak bisa ya. Terkesan lebih muda, saya lebih tua gitu kan. Buat sobat-sobat sekalian mudah-mudahan bisa jadi satu bentuk inspirasi, dan buat akhwat juga dalam memilih cowok gitu kan, mesti yang ya sesuai dengan aturan agama lah kriterianya. Hati-hati. Tapi sebenarnya akhwat sila penting. Tapi bukan berarti kita terlalu selektif. Selektif boleh, tapi jangan ada justifikasi lihat dari casingnya. Oh ini mentang-mentang nggak pakai gamis, mentang-mentang memang takonya problem gitu kan. Akhlak kebaikan manusia kan kita tidak bisa tahu. Ya, pasti banyak penilaian itu dari casingnya. Pengalaman pribadi saya udah mau nikah di lingkungan pesantren itu juga, yang ilmunya bagus, tinggi gitu kan. Saya udah menjajaki ke sana, ke Malanggo, Garut. Udah oke, udah mau di ACC. Besoknya saya pulang, nah jadi saya pulang ke Bandung. Tiba-tiba dia nelfon, sejam kemudian nangis. Minta maaf gini enggak. Dulu emang itu emang dia Islami enggak bebek gitu ya. Minta maaf katanya, sambil nangis, kenapa nih? Ya gini kenapa nggak jadi katanya nikahnya. Kok secepat itu, kita udah deal-dealan gitu kan, kenapa nggak jadi? Sakit hati dong ya, langsung ngelamun gitu kan, ngelamun nggak istighfar dulu, ngelamun aja. Kenapa nih? Nggak tahu, pokoknya si AA waktu itu emang kakaknya yang menjadi tulang punggung keluarga, papanya udah almarhum. Beliau menentukan tidak mengizinkan kalau adiknya tuh disunting sama saya waktu itu. Kenapa? Alasannya nggak jelas gitu kan, tiba-tiba nggak jadi aja. Itu kan sesuatu yang sakral, yang ritual gitu kan. Nah, pada akhirnya dia ngaku nggak tahu, pokoknya di motor ACA pokoknya lihat di motor kamu itu ada apa gitu, ada tulisan apa gitu. Ternyata ada tulisan ini, nama klub saya gitu kan. Yang pada waktu itu emang saya sebetulnya udah hijrah, cuman adik saya yang bawa saya karena pakai motor adik saya. Akibat cuman dengan nama ini, bayangkan aja nikah yang diidam-idamkan gitu untuk menyempurnakan agama gitu kan, nggak jadi. Bayangkan coba, bayangkan 5 menit tuh. Bayangin kayak gitu, berarti kan kita nggak apa sih, udah saya dikasih dilunakkan hati saya oleh Allah yang Maha Latif. Oh ya udah, ini bukan jodoh berarti kan. Kalau misalkan udah jodoh, kalau udah rezeki kita, siapa sih yang menghalangi? Itulah menunjukkan rasa tauhid kepada kita. Siapa yang menghalangin? Sesakti apa dukun itu, sesakti apa sakti itu gitu kan, sesakti apa tenung atau teluh dikatakan itu masuk kita, tidak akan lulus. Allah yang mengambil kehendak. Siapa yang mengambil rezeki pada kita? Saya ngomong di sini udah rezeki saya. Siapa yang menolak gitu kan? Gak ada. Nah, tumbuhkan rasa tauhid itu. Kembali ke fokus ke laptop. Di situ saya menyimpulkan, oh ternyata penilaian manusia casing, si inilah anak geng, inilah anak ini gitu kan, si ini notabene apa gitu kan. Tapi dia tidak melihat bagaimana akhlak beliau, bagaimana kearifan yang beliau bangun gitu kan. Bukan masalah keagamaan ya, saya merasa saya tidak tahu banyak tentang keagamaan, tentang keislaman, walaupun itu agama saya pribadi gitu. Minimal etika aja. Emang yang pakai gamis jadi jaminan? Bukan berarti tidak boleh pakai gamis ya. Abu Jahal yang pakai gamis, betul? Pakai denim, mau yang dulunya ebet saya denim, saya denim. Bukan. Nah, di situ mungkin yang kita bisa ambil hikmahnya, tolong jangan lihat buat akhwat, terutama mungkin akhwat memang tampilannya suka biasa, emang mengikuti normatif lah ya. Cowok suka aneh-aneh biasanya gitu kan, suka pakai funky-funkyan. Jadi tolong jangan lihat casingnya, yang penting
beliau ada rasa tanggung jawab, datang pengen mensunting, pengen niat baik karena Allah lillahi ta'ala, udah daripada jinah, ya nggak Bu? Daripada jinah, nah orang tua di kita itu kebanyakan ngerti agama tapi tidak bisa mengaplikasikan di lapangan untuk perihal itu. Setuju nggak pemuda? Setuju. Setuju. Sayangnya begitu. Nah, tolonglah kita bangun juga, kita buktikan kepada dunia kalau kita yang muda-muda ini bisa gaul, funky tapi syar'i. Enggak? Gaul weh. Yang seneng hobinya balapan, tapi di saat ada berkumandang ya kita selalu tunaikan. Ya. Kita main skate atau main beatbox atau apa yang senengnya apa dengan hobinya, itu jangan jadi ganjalan untuk kita beribadah. Yang jadi masalah yang kita melakukan hobi melupakan Allah. Kita nggak tahu hobi itu dan rasa hobi itu, kita mampu skill kita dalam hobi itu siapa yang ngasih? Allah dong. Setuju? Setuju. Allah. Jadi kita ambil hikmah dari cerita ini. Ini saya cerita gak jauh dari Bang Kiki. Kenapa saya tadi mulai dari akhwat? Itu pengalaman pribadi saya dalam hijrah. Kalau misalkan narkoba, ya saya 2002-2003 dengan yang namanya ekstasi bukan ekstasi ya, ekstasi gitu kan, naik aja gitu kan, fly santai. Itu udah saya ngalamin megang itu. Yang namanya pitau juga sama gitu kan, namanya sabu juga mungkin udah dimakan semua, sehingga menjauhkan saya dari keislaman, ketaatan kepada Allah jauh sekali. Saya maksiat, khianat kepada Allah. Saya nggak malu kalau misalnya untuk bahan inspirasi gitu kan. Dan itu yang penting now and the future, sekarang dan untuk kedepannya mau gimana. Buat Ahwat kembali lagi, jangan lihat dari masa lalunya, tapi lihat beliau sekarang dan untuk kedepannya. Begitu. Saya seperti itu hijrah di tahun 2007. Saya pada waktu itu udah patah tulang, udah ditabrak sama polisi, udah peci, udah lubang pisau dari sini. Tapi alhamdulillah ditembakin, masih kasihan alur kan. Ditabrakin, saya terbang kayak film-film Hongkong, masuk ke gerobak martabak gitu kan. Situ ini sampai gede, nggak kebentuk muka, nggak kebentuk aja. Kayak Shinchan, gede banget gitu kan. Udah digosipkan, saya tutup kasus itu dituliskan di dalam kasusnya saya dianggap mati, meninggal, sehingga saya bisa jadi bebas. Sampai ke rumah sakit saya ditungguin sama polisi, pengen ngambil. Padahal itu si polisi itu ngebelain sebenarnya Yahudi gitu kan. Sebadan-badan kita tetap kita keimanan masih kuat. Itu sampai ke sana patah tulang lagi. Udah hijrah saya patah tulang lagi. Sebelum berangkat umroh waktu itu. Mungkin inilah kifarat dosa. Di sini dulu lah saya mesti dibersihin dulu daripada saya nanti udah di Mekah gitu kan, ada sesuatu yang menjadi teguran Allah gitu kan, bisa lebih ngaco lagi. Maka awal titik kulminasinya saya dapat hidayah itu, tertangkap hidayahnya itu setelah dikecewakan oleh cewek. Gitu sih, dikecewakan kembali lagi cewek. Dia mau kumisnya lebat, dia mau gagah sama cewek, tetap cowok itu jatuh. Hati-hati tahta harta dan wanita dan Kedi ya. Kedi golok antasari kan sama Kedi. Terakhirnya amnesia, lupa ingatan. Nah, di situ sama dengan Kang Gigi menuju sesi bulan suci Ramadan. 4 hari mau ke bulan Saum. Saya diam di kamar, jalan ini patah kan, patah tulang. Lihat TV, lihat ruangan, ke langit-langit. Di situ titik kulminasi jatuh, kalaupun emang ada saya, mungkin saya jatuh tek di sini. Mau gini aja hidup. Lelah hati, capek dengan seperti ini. Belasan tahun saya seperti ini gitu kan. Mendingan kalau kedepannya masih ada umur panjang, kalau kasih untuk bisa menebus dosa-dosa. Kalau misalkan 2 langkah ke depan saya meninggal dengan bergulungan dosa, apa jadinya? Dan apa yang menjadi titik kuatnya? Ingat orang tua. Kasihan orang tua udah capek. Minimal orang tua, nggak tahu ya, ini yang seperti katakan game gitu kan. Minimal penyakitnya darah tinggi lah. Ya, kalau nggak darah tinggi gula. Itu pikirin anak-anaknya bandel wae, digini nggak bisa, digitu nggak bisa. Nah, itu saya aja langsung pesan-pesan aja lah 3 tahun ke Tasik, ke Manojaya atau kemana. Saya pengen memenjarakan diri di sana gitu, fokus. Tapi
saya loser juga kalau gitu, pecundang juga, meninggalkan keadaan dong, ya, lalu ada kenyataan, nggak dihadapi dunia ini. Sedangkan orang tua tulang punggungnya adalah saya. Bapak udah waktu itu mulai pensiun kan, tingkat ekonomi udah mulai busuk ujiannya seperti itu. Udah ke masjid aja dengan dua Ustaz muda gitu kan. Akhirnya saya ke masjid, ada Ustaz muda, akhirnya deketin sama saya mulai aktif di masjid, walaupun tak bisa oke ngaji gitu nya. Lantang mah ngaji teh berasa salah. Ada wani teh ya, kamu bedake kudu wani karena dia main tuh balik wae saya wani mana apa kebaikan saya sieun gitu kan. Jalan aja saya, alhamdulillah Allah membukain saya di sana di masjid aktif, dan pada akhirnya udah 3-4 dekade saya mimpin di dalam masjid pada waktu itu. Dan anggotanya yang unik-uniknya mungkin sama dengan Kang Andi ya, tidak ngelobi anak-anak yang emang anak remaja masjid. Anak remaja masjid nggak usah dipakai sholat, udah bisa sholat ya. Yang kesalahan kita siapa yang pigang, yang minum-minum, enggak. Saya lebih ke sana. Saya angkul ke tiap gang, kumpul-kumpulin, satuin, kasih makanan, ya bahasa kami tadi ya. Kita dakwah dengan lisan kita yang dibentuk oleh kaum gitu kan, dengan bahasa ya sedikit kita ikut ngopi, gitu. Tapi enggak ikut minum ya. Diajak ke masjid tuh satu ikut, nah malu lah kita tuh gini. Dia ada perasaan kita kan ke masjid gitu. Jangan takut, kalian dipandang sebelah mata nih. Padahal saya yakin kalian pun mampu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di masjid. Ayo bangkit, jangan takut. Kata siapa yang di masjid itu lebih suci daripada kalian? Kata siapa yang di gamis itu lebih suci daripada kalian? Bisa aja yang balik gamisnya itu, di balik langkahnya ke masjid, dia ada sedikit sombong. Itu yang bisa menjatuhkan dia ke kesalahan, neraka kan. Bisa aja kalian yang dipandang sebelah mata, yang dipandang ngaco, tukang ngacogen, bisa jadi lebih mulia. Allah udah berkenan siapa yang mau? Kembali lagi ke sana. Makanya buat pemuda-pemuda, remaja kolot, mungkin kalau kayak mau hijrah oke gitu ini, makanya bangkit, jangan pernah takut ke masjid. Kasar mah edan kan di masjid lah, tapi dalam kebaikan gitu kan, dalam kebaikan. Edan di masjid. Kasihkan semua, kontribusikan semua skill kalian di masjid, makmurkan masjid. Besok usul mayram gitu di jalan. Dan kalau udah di masjid, jangan lupa ke jalan. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Jangan mentang-mentang kita di masjid, lupa teman-teman kita yang di jalan. Balik lagi ke jalan. Kuatkan iman kita dulu, kokohkan dulu. Tu'ampusakum wa'alikum naro. Mulai dari kecil dulu, lingkungan kita dekat. Balik lagi lebih. Kita punya tuh masih banyak tugas. Jangan baik-baik sendiri, jangan. Apa ya, lebih manfaat ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itulah kita tebarkan membanyak dosa, dan kita berbuat kebaikan. Ke jalan, ajakin lagi siapapun itu, jangan tebang pilih. Oh si emang budak pak, si emang budak ETC gitu kan, emang budak mun, si emang budak grab, jangan. Itu saudara muslim kita. Ajak semua, makmurkan masjid, karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Mudah-mudahan kita adalah yang soleh itu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau sharing sebelumnya? Mungkin tadi ya. Enaknya interaktif kan? Interaktif aja ya. Kalau gini kan kaku ya. Coba dari teman-teman ada yang mau bertanya? Mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan apa? Kalau tadi menarik sih ini ya kan ya. Kan saya lupa pertanyaan belum dibuka PHB-nya kan? Oh iya. Ini dari tempat ini Bu, kita kan dilebarkan jadi PHBH nih pemuda yang berbagi hikmah. Kita udah punya atributnya lah ya. Foto dulu pakai seragam ini boleh nih kayaknya. Serangin dulu kayaknya. Foto ah? Foto serangin dulu ya. Oh iya boleh. Foto serangin dulu ya. Coba boleh berdiri dulu kan? Nah dengan jaket kebanggaan alma mater dulu ya. Alma mater. Enggak ya, enggak alma mater sih. Kalau dulu fanatik kan. Fanatiknya di sini, tapi sekarang fanatiknya di Islam. Alhamdulillah. Kedepan Boleh foto dulu nih. Jadi Islam kita kedepankan. Islam ya, Kita coba kita ke bawah. hanya menjadi alat ya kan ya? Betul. Kendaraan untuk mencapai dakwah Islam dalam kebersamaan Motraker, Ekspresi, GBR dan Briges. Insya Allah yang lain, klub-klub yang lain juga bisa ikut sama-sama bersinergi dalam gerakan dakwah. Ya ini momen, salah satu momen kesempatan kita untuk membuat perdamaian. Nah itu benar. Kemarin kita diundang sama Ustaz Arif Inilah di Jakarta. Iya. Kita pakai ini, jadi
menyampaikan kepada seluruh Indonesia lah. Iya benar-benar. Khususnya Bandung biar ya inilah udah ada yang bisa gini gitu kan. Subhanallah. Yang contohan gitu. Percontohan menghapus image-image yang dulu ya Kang ya. Kalau yang menarik gini sebenarnya Kang, yang mau aku tadi lumayan mengkritik lumayan menggelitik menjadi pertanyaan di pikiran itu. Pertama, kalau di surat Al-Ankabut kan ada ayat 2 itu dicatatkan bahwa apakah kamu merasa diri kamu sudah beriman padahal belum datang ujian kepadamu. Nah, apa nih ujian yang sejauh ini ketika hijrah kemudian dirasakan nih yang muncul dari teman-teman? Yang biru boleh kayaknya lebih keras kan ya? Yang hitam ya lebih keras ya? Iya betul. Yang Mana ulang lagi? Oh ya, Allah mengatakan bahwa jangan sampai kamu merasa, apakah kamu merasa sudah beriman kepadaku padahal belum datang ujian kepadamu, sehingga aku kan itu agar Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian ya. Tapi nah buat Mang Kiki, kemudian Mang Gilang, Mang Faisal dan Mang Bet ini apa nih yang ujian sejauh ini yang ketika berhijrah tuh yang tantangannya luar biasa berat? Ya justru tantangannya yang paling saya rasakan di dalam diri sendiri ya, merasa diri udah benar, merasa diri udah paling baik. Itu yang ingin makanya pesan guru saya perlu banyak istighfar, amalan sunnah Nabi gitu kan, karena cobaannya semakin berat ketika kita keimanan semakin tinggi itu berat, tapi asal kita berpatok pada syariat Islam, selalu minta kekuatan dari Allah, doa dari sahabat-sahabat yang soleh dan doa dari orang tua juga, itu insya Allah selalu panjang gitu kan. Istiqomah itu yang paling susah, istiqomah itu karena setan itu selalu berusaha untuk merobohkan, ngaruh-geruhkan. Jadi misalnya kita teman-teman juga misalkan yang udah hijrah, salah satu cita-cita setan untuk mengembalikan kita ke masa lalu, itu cita-cita setan. Kalau bisa kita luluh, setan itu keren, makanya kita dikuatkan di sunnah. Makanya kita alhamdulillah udah akhir tahun ini menjaga wudhu, jadi kemana-mana wudhu karena kalau di jalan sempat saya lupa wudhu, wah udah ini ada aura panas gitu kan. Makanya kata Ustaz, berjaga wudhu, istighfar, membaca Al-Quran, berdoa, itu untuk protek keamanan kita, karena cobaan bisa dari mana aja, dari orang terdekat, dari luar, atau dari orang yang lewat. Ini penting setan berusaha untuk menghancurkan keimanan kita semua intinya gitu. Makanya pribadi masing-masing kepada teman-teman agar tidak mudah dibisiki setan ya, berjaga wudhu, istighfar, berdoa gitu. Jadi biar masing-masing punya keamanan. Berarti paling berat itu ketika membiasakan itu juga. Bisa jadi benar. Akhirnya itu teman-teman yang mengikuti. Jadi harus ada bukti dulu intinya gitu. Iya. Nah bukti itu nanti akan diberikan sama Allah seiring dengan niat kita. Lurus enggak ini, ingin mengajak ini apa yang ingin disebut yang paling baik, paling suci, apakah murni ini kasih sayang kita sesama muslim untuk saling mengingatkan. Dari Kang Faisal mungkin? Atau dari Kang Gilang? Ada dari Kang Faisal? Boleh? Kang Faisal ya? Atau Kang Gilang? Gilang, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mengaku engkau beriman apabila engkau belum diuji, ya kan ya? Ujian yang sangat terbesar untuk saat ini ialah salah satunya mungkin karena hujan ningali perempuan buruk kelekan gitu. Nah dulu waktu sebelum belajar berhijrah, karena saya belum berani untuk hijrah, ya maksudnya belum berani untuk mengatakan hijrah itu, masih belajar dalam proses untuk hijrah. Karena kan secara logonya hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, tapi maknawinya akhlak kita yang dirubah, karena puncaknya iman itu ada di akhlak gitu, Islam itu perilaku kita, attitude kita gitu sebagaimana. Dan di saat sudah mulai sholat lagi, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, daratan sorangan itu burung gelekan kan batul yang memakai TV-nya CV gitu kayak tahu teh rek ngalamar gawe atau rek ngalamar calon tuh buat pamajikanan gitu ya intinya mah itu. Terus kedua ke orang tua jadi apa ya, jadi
ada mungkin yang namanya Al-Tobah 24, ada itu 8 poin. Bapak-bapak, terus bapak-bapakmu, keluargamu, terus istrimu, perniagaan. Karena kita dakwah itu bukan mengejek tapi mengajak. Kita dakwah itu bukan memukul tapi merangkul. Words of the day. Jadi yang namanya dakwah itu ada yang kita melihat hak yang apa ya, kebatilan gitu ya. Lagi orang lagi mabok, lagi stop lah istilahnya gitu, terbang ngobrol gitu. Kita melihat hadisnya yang saya tahu, mungkin yang saya pernah kaji dengar, lakukanlah dengan tangan, lisan, selama-lamanya. Iman dengan hati doa ya hati. Dan tangan itu bukan berarti kita harus memukul. Tangan itu maknanya banyak, dengan harta, dengan tahta, dengan jabatan kita bisa berbuat apa. Intinya ya ujian itu ya perempuan, ahwat gitu. Ahwat. Dan karena notabene saya dulunya edik dan tato itu diganti sekarang sama tawakal total, taufik dan tobat, taat dan tobat, bukan tahu obatnya kan ya intinya mah. Jadi ada apa namanya kerinduan kepada masa lalu lah, ningali toko jamu teh asa hayang nyimpan, ningali apotek asa hayang ngebas gitu nih, lihat kayak apa, kayak sedotan gitu, kayak gitu. Astagfirullahaladzim, jangan ngomong lagi. Nah mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Siap. Pengalamannya mungkin Kang Faisal nih yang pertanyaan itu. Iya. Saya menjauh stigma negatif dari masyarakat. Ketika kita mengadain hal yang positif, mungkin kan berarti memudahkan, tapi malah berat juga. Itu kan ya kemarin saya ngomongin gitu. Dan ya karena mungkin berat berkendara ya seberat apapun, yakinlah Allah pasti menolong gitu. Tapi kenapa sih kita mau bikin baik kok curiga gitu? Memang itu saya bisa terima, tapi karena kita pun melihat bukan dari nilai dari Allah, cuma dari nilai bukan nilai dari manusia, tapi yang nilai itu Allah. Itu karena yang sudah itu masa lalu kita. Kadang wah biasanya kan orang yang pencitraan lurus aja gitu ya. Sekarang lurus aja. Alhamdulillah kemarin kita bikin kajian, alhamdulillah ya, alhamdulillah sukses. Mudah-mudahan jadi daya buat teman yang lainnya. Intinya stigma negatif itu benar masalah terlalu gimana ya? Gitu bukan? Ya jangan melihat fisiknya gitu. Jadi yang lain paling berat lagi banyak, tapi ini banyak mana? Banyak. Nikmat ya. Itu kan tantangan nggak bisa, tantangan kita ujian kita seperti itu di saat membaik ya pasti. Diambil ke arah politik, diambil domba, wah habis lagi. Karena birokrasi kan memang bentuknya. Iya. Tentunya. Ini jangan melatih lagi. Jangan politik gitu ya, kan Faisal. Iya itu politik. Iya, benar. Paling berat pasti kayaknya stigma masyarakat ya. Termasuk dari mungkin dari teman-teman juga. Dari internal kan, internal lah ya begitu ya. Penulutannya kan pasti di dalam ya kan ya. Ketika kita ini saya sempat kemarin ada satu hal yang mungkin pribadi saya sendiri bicara dengan pencatutan nama karena saya di organisasi sebagai ada pengurusan, cuman karena emang akidah gini, ketika ada orang ini bukan organisasi Islam loh, organisasi berarti udah gak segan sama kita, itu mundur aja, saya siap mundur gitu. Tapi dengan mungkin musyawarahnya alhamdulillah mereka menerima dan saya pun menerima gitu ya. Ya lebih kalau masalah akidah jangan hal itulah apa sih. Iya benar. Karena melihat pernah saya dapat pick itu extensible tauhid gitu ya. Oh iya. Ini luar biasa buat saya karena ngupas dari yang jauh-jauh dulu MSC gimana gitu yang kita tangkap ketika ngelihat extensible tauhid nih luar biasa nih. Gimana sampai bisa muncul gitu dengan Faisal? Sorry ya ekspresinya gitu ya. Karena ya mungkin dari kehendak Allah juga, mungkin untuk berekspresi bertahun itu kemarin saya ketemu sama Kang
ada komunikasi malah sama Darul Tauhid sendiri yang tauhid ya, intinya yang tauhid pasti nggak tauhid. Ada komunikasi yang jalan dan kita pun dalam waktu ini mau ngadain acara apa sih ya ini ya mohon dukungannya untuk tauhid itu ya kita yakin bahwa Allah yakin ke Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Begitu. Meyakinkan diri. Oh yakin. Akhirnya menjadi sebuah propaganda di dalam internal ekstensi untuk mengajak ya. Kalau untuk internal sendiri mungkin saya di sini gak bisa ya. Asli karena politik mungkin kepentingan orang beda-beda. Mungkin dengan duniawi, hati-hati dengan dunia karena dunia itu bisa membinasakan. Jadi seakan-akan kita tuh wah ini ya intinya jangan ya kita kan sekarang lagi negara kita aduh gimana ya negara kita udah kewaspadaan aja lah. Oke. Belum ada Kita udah nggak kuat tuh ya. Iya. Kadang-kadang pengen jawab, pengen nangis sebenarnya. Coba. Karena yang namanya iman itu memang di dalam hati yang bisa kita rasakan. Kadang orang nggak mengerti itu ya. Kadang orang pun tidak menganggap itu sesuatu yang meremehkan ya. Padahal ya namanya keimanan dalam hati memang ungkapan itu kadang lebih dalam daripada apa yang diucap. Bagi aku manggilnya Mang Bet boleh nggak? Kang Ebet aja. Kang Ebet ya. Dan gua sebenarnya sama ya janggutan, berarti Mang Kiki. Kang Ebet nih, yang tadi mungkin, yang paling berat ujian yang Allah hadirkan buat Kang Ebet untuk akhirnya untuk terus istiqomah dalam keimanan ini. Kalau misalkan ini ada dua aspek ya, internal dalam diri pribadi dengan organisasi gitu kan, memang basicnya organisasi kan. Kalau misalkan pribadi menjaga istiqomahnya itu kan lingkungan sangat berpengaruh sekali gitu kan. Makanya kalau saya belum kuat yang tadi saya bilang jangan dulu bergaul dengan lingkungan kalau kita masih belum kuat. Pasti kayak kayu albasiah melulu dari kalau udah jadi kayu jati mah sok kayak kalian naon oge gitu kan. Insya Allah pageuh akidahnya. Kata orang tua dulu dunia boleh gendut tapi akidah tong gendut. Seperti itu. Kalau baheula gitu kan gitu kata Allah soleh. Menyikapi itu saya banyak sekali teman-teman dekat terus ya nggak jauh lah tadi kata Gilang emang akhwat yang kadang-kadang emang mata ini selalu tertuju ke situ gitu kan. Makanya betul kata Rasulullah tundukkan pandangan saum gitu kan kalau misalkan udah mau ada niatan yang aneh-aneh saya ya istighfar banyak-banyak. Betul kata Ustaz ada ilham kan kata banyakin dan istighfar banyakin seperti itu yang bisa menanggulangi kita dan lingkungan kita pilih kalau sang teman siapa aja tapi gaul dipilih gaul dengan orang yang soleh betul kata Opik gitu kan dalam tombol arti bergaulan dengan orang soleh dengan soleh seperti itu kan. Kalau misalnya organisasi ini yang paling berat organisasi sebetulnya kan bukan individu lah, individu itu nanti kalau kesalahan pun kita dengan Allah. Kalaupun memang kita dijali ke atas Spanyolnya gitu kan ya itu kita dengan Allah. Belum minawah, tapi ini belum minawah ini organisasi itu efeknya kuat. Di saat saya membuat suatu sekolah mereka saya ini udah berjalan alhamdulillah 8 bulan. 8 bulan yang mengadakan tampil akhlak juga. Itu imbasnya kan sampai munculnya ya fitnah. Saya sampai di sidang betul-betul meeting pengurus Indonesia gitu kan. Di situ hanya untuk menjustifikasi saya. Betul-betul justifikasi bukan saya ingin mencari solusi gitu kan. Ini mau menunjukkan saya dengan mereka sayangnya ini karena posisinya Allah mengangkat derajat waktu itu Sony mereka sayang kan kita kemarin kasih mudah-mudahan kalau kondisi koma jamaah makin membanyak ya itulah setan membisikkan wasisus disudalinas gitu kan membisik-bisikan jadi sebuah fitnah yang memang klimaksnya saya dipanggil nanawanan dia gitu kan dia bikin satu gerakan apa lagi gimana dia menyambutkan nanahan unggul anu alus tawe unggul kan kalau keagamaan bagusnya tuh kan alus unggul anu pahitna teh kebagian gebet mah gitu kan pengen alusnya gua unggul nyambut sampai ke bawah-bawahna gitu kan
saya menjelaskan ya seadanya aja. Saya tidak niat seperti itu, tapi tetap kan si fitnah itu tetap berbeda. Yang saya pegang di situ, saya berdoa ya Allah tinsaloleh engkau yang tahu yang hak dan batil, dan saya yakin nu batil mah menang. Itu bahasa agama, cek kalau baheula mah cek orang soleh hade boleh mah pahili pegang dulu ya. Jangan takut untuk difitnah, biarkan lagi flow. Banyak yang benci ke Rasulullah, banyak yang benci ke Allah. Kita kan bukan seberapanya. Ya difitnah sakit itu mah jadi balik dong untuk gigi sampai ompong gitu kan atau apa, nggak seberapanya. Saya setelah jalan, tapi emang saya volume intensitas di bawahin dulu gitu kan, jangan sampai ngejot nanti ini malah jadi kalau itu lagi panas kita panas lagi jadi nggak bagus juga ya. Kita tabayun aja lah pelan-pelan ya, tapi itu emang mengganggu mental saya kan. Killing me softly, pembunuhan karakter kan saat jalan itu kan. Saya jadi malam doa semangat, yang ngejos gitu kan untuk supaya itu bikin event apa. Akhirnya jadi agak sedikit malas saya mending ngumpul dengan yang satu frekuensi aja deh, yang lain. Padahal itu nggak bagus kalau kata saya, jalan aja. Nah, konsep yang tadi haknya batil, ada yang batil pahili, akhirnya yang lain-lain selain yang tadi kekuatan di tubuh mereka sendiri, kesannya yang kakak-kakalan kalau lo gitu kan ya, dewan-dewan pembina kayak gitu. Akhirnya yang lain pada nelfon dulu kota. Assalamualaikum, ya alhamdulillah, mau sehat kan? Sehat. Apa yang kau minta dari dia? Jangan takut, ada saya, ada kami yang mendukung dia. Lain saya tahu mereka bukan punya dia, saya menjadi saya gitu kan. Kita juga punya kompetensi. Senanglah saya kan dilihatin. Nah, inilah wujud doa, wujud apa kebesaran Allah. Pasti dibuktikan someday kebenaran pasti terjadi semua. Berarti sampai ke Dewan Forum juga. Wah, sampai ke atas ya kan. Emang di sidang itu udah kayak ruangan apa ya? Kayak kursi pesakitan aja kan. Tapi saya dia banyak humble aja gitu kan. Kata Rasul kan senyum aja. Senyum aja, jelaskan apa yang bisa dijelaskan dengan humble gitu kan, dengan tenang, dengan santun. Lama-kelamaan ya itu buktian. Itu memang ngeganggu saya kan. Seminggu lah saya pusing. Sampai nggak konsen ke PHK juga saya takut. BBM juga malas nih balas-balas yang lain. Malas aja. Karena saya terlalu ngejos mungkinnya, ngejos banget untuk bikin si Market Syariah ini. Saya bahkan cerita saya balas mereka oke. Tapi jadi syariah semua. Kan jualan kan ya? Benar. Saya bilang ke adik-adik gitu kan, sampai ke rekan saya jawab, saya sempat mempertanyakan apa kepada kalian puluhan tahun, belasan tahun. Saya menjamin masa depan kalian? Tidak kan? Saya menjamin kalau misalnya kalian di umur sekian tahun saya ngasih mobil, enggak kan? Allah yang masih punya jaminan. Kalian coba takwa, ridho Allah hadiahnya dan surga pun pialanya. Seperti itu. Nggak usah dia lah, usum. Bukan berarti saya nggak boleh dia balapan, enggak. Balapan kudu, mesti jangan ditinggalkan. Panggil saya aja. Seperti itu kan. Itu emang yang paling apa membincangkan. Saya mulai stabil lagi sekarang sih, mulai stabil lagi, mulai ngejos lagi. Apalagi ada PHBH kan. Ya, saya juga sebenarnya ya sama seperti apa yang beliau oleh nama Mas Bet, lebihnya lebih di internal. Tapi alhamdulillah langkah dan langkah membaik. Mungkin lain dari kita saya. Alhamdulillah apa yang ini dijawab Mas Bet mungkin. Ya, di organisasi kebanyakan seperti itu. Kami juga sempat ngalamin hal seperti Pasti itu. ya. Ada apa? Semuanya. Ada tensinya lah, tensinya sedikit. Iya. Ada yang sampai bilang musuhnya mau mereka setan lah saya mah. Yang mana yang mereka saya mah kan itu. Mereka setan. Emang enggak sih lah. Padahal niatan kita, mungkin niatan-niatannya kita hanya memanusiakan manusia Betul, fitrahnya ya sebenarnya. betul. Mengembalikan manusia Kalau fitrahnya. Mengislamkan yang Islam sebenarnya. Mengislamkan yang Itu Islam. waktu kalau saya di Briges waktu itu ngadakan Briges berzikir, itu gosipnya Ustadz Arifin Ilham yang mengajak Briges untuk melawan Syiah waktu itu gosipnya. Karena ada kasus yang waktu itu ke Azikronya ya. Jadi ininya gosipnya di luaran itu sebelum nanti saya verifikasi udah ke ketua ke semua, akhirnya peredam karena memang bukan itu sebenarnya. Cuma gosipnya orang yang nggak suka itu kan banyak di luaran, dia membuat isu bahwa Briges nanti dipersiapkan untuk melawan Syiah kalau Islam itu. Kayak penggalangan pasukan gitu kan. Itu perang-perang itu. Iya, pernah dengar. Saya terangkan kepada ketua umum sama semua juga. Saya itu murni, saya ke tempat kamu ngajak, kamu udah, bang, kakak ya, senior abang, bang, berapa sih mau nonton? Itu lagi ulama tahun berapa sih mau? Makanya kesempatan di dunia untuk saling mengingatkan, semua pasti kita mati. Akhirnya disisipin kematian itu akhirnya merunduk semua, karena semua pasti mati. Akhirnya
Itu aja saya mah yang paling kuat kalau orang ngobrol tentang apa. Kemudian teman saya juga ada Sunda Wiwitan, Tausiah juga ada teman saya, tapi sama saya disentuhnya dengan kemarin karena semua pasti dan kita butuh taubat, butuh permohonan maaf dari Allah. Tapi ini kan cobaan atau ujian ini yang memang menghujam kita gitu kan, menghujam kita malah lebih mendekatkan kita. Si PHBA ini lebih mendekatkan intensitas hati ke hati, ada saling sense of belongingnya ada seluruh kita. Dan alhamdulillah banyak teman-teman. Dan satu-satu mulai muncul datang. Mas, saya udah lelah hati. Datang dari Bun juga, kan sudah capek, saya lagi pengen curhat. Datang ke Gigi, ada mereka juga, kisah-kisah, ada efeknya dampaknya tuh. Anak yang bocah kan maksudnya butuh curhat. Karena yang Kasih. Saya mah benernya kan spiritu takwa, kayak mah spiritu resi, kayak singkatan. Gimana nih? merinding juga ya Kang ya, saya merindingnya dalam arti justru ujian itu datang ketika kenikmatan itu diceritakan ya. Kalau di Ad-Duha kan disebutkannya wa amma bi nikmati rabbika fahadits, atas nikmat dari Tuhanmu itu maka ceritakanlah. Tapi akhirnya ada ujian dari efek dari situ. Dan apalagi saya kan misalkan karena keorganisan GBR itu nggak ada sama sekali, sini ada anak GBR Banyak kan kopongan kan insya Allah. Kopo dah nggak tahu anak-anak Kopo mah anak-anak dari khususnya kan sekarang ada LSM-nya sama Grab on Road-nya gitunya, jalannya olangan cuek Insya Allah kan, nanti kita bikin di sini. GBR Kopoknya kajian insya Allah. Mantap. Cuman sedikit Iya. nah siapa ke Merapat ada salah satu teman mungkin tidak usah disebutkan ya, Iya. karena privasi, satu dulu ngajak, dua dulu Ya baru betul. ya mudah-mudahan bisa menjadi bukit gitu. Karena memang Dan harus Begitu, ya. merasa nikmat juga gitu. karena nikmat Islam itu yang akhirnya kita ceritakan ya Kang. Betul. Karena kan kenikmatan yang disi Kang Kiki, Kang Gilang, Kang Faisal sama Kang Ben itu yang akhirnya diceritakan ke teman-teman dulu Ustaz. Kalau di surat Ar-Rahman mah Iya. sampai diulang 31 kali ya. Iya, betul. Wabillahi robbikamu. Fabi ayyal ayyukum tukadziban itu ya. Sekarang mengingatkan ya. Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Naon deui gitu kan. Jadi mantakna Kita baheula we. aku halah dulu. Dua. Ya nikmatnya. Iya. Kan di bungsunya kieu kan. Iya gitu. Ya. Internal yang paling ini, tapi Internal, ya. kita kasih tahu pemahaman sedikit. Makanya untuk kita penting ikut kajian untuk memberikan virus pada sahabat tentang dakwah, Menguatkan itu. tentang hidup kita di dunia ini ngapain. Sementara kalau dulu kan saya udah nikah udah aja keluarga, tapi banyak orang-orang sahabat-sahabatnya harus kita ingatkan kepada Allah itu semangat dakwah. Gitu ya. Kadang kalau langsung kayak di sini mah insya Allah disebutkan ayat Quran teh nampi wae. Nah di luar bahkan cantan tuh muka-muka ayat teh naon gitu ya. Kan begitu ya. Tapi ini justru yang jadi semangatnya kayak semangatnya Abu Bakar dakwah ke Utsman pertama mungkin ya. Yang dia paham begitu aja. Tapi ketika dia sudah merasakan nikmatnya ya dia beritakan. Tapi akhirnya aku jadi mikirnya teman-teman sahabat-sahabat kita yang di depan ini nyunah sebenarnya karena mengalami fitnah, cacian, makian mungkin ya kan. Dan alhamdulillah kalau kita insya Allah kalau di jalan ada komentaran kan. Kemarin saya cerita ada di Stadion Sidoli gitu kan ada acara Syiahnya. Iya. Ya teman-teman udah tahu Syiah ya. Iya. Itu ada acara Idul Qadir. Oh yang untuk tahun lalu ini ya kan ya. Iya. Di situ saya masuk bersama halaqah dakwah di Bandung. Mereka berbaris, saya masuk ke dalam. Saya mau ngambil korban-korban yang baru gitu kan. Saya mau bawa PGS gitu. Justru saat itu orang-orang di dalam itu ya koordinatornya lebih takut ke komunitas yang bikin onar daripada ke Islam gitu. Makanya saya jadi dimanfaatkan PGS untuk istilahnya. Kamu dari mana? Saya diajak ini, balik lagi ini aliran sesat. Saya berani di tengah orang-orang ambil. Ada koordinatornya, kamu ngapain? Sama saya langsung yang memainkan peran dulu. Ini ya keras. Coba saya dengarin itu nggak mau kan gitu kan? Mereka bawa dimanfaatkan dalam dakwah. Coba dengarin. Ya saya beri guys gitu kan? Dia takut dia. Santai aja di situ. Jadi alat pulang. pakai jadi alat dakwah bisa kan? Bisa digulung aja, kok sekolah diaduan sok. Malaikat ada Allah yang menjaga saya. Nah itu yang paling itu penting. yang ingin
regenerasi di komunitas yang banyak komunitas maksiat dan berzina dan sebagainya untuk tobat, hijrah dan ini menjadi pembela agama Allah itu moal itu. Ya, itu kan tadi jadi khairunas anfa'uhum linnas digunakan untuk kebaikan. Dulu kan kita saling bantu, ya sok mana begitu pupuk misalnya. Saling bantu untuk ngebantai gitu kan ya, saling bantu untuk ya saling menzalimi lah. Ada yang sakit kita jangan balik atau gimana lah. Yang manfaat khairunas anfa'uhum linnas itu ya kita manfaatkan dari kaki-kaki ini dalam kebaikan. Sok membuat kawani atau apa, dulu dirinya gitu kan. Sok dulu tapi ngebela Islam. Manfaatkan itu ke sana. Gitu. Sekian lama kan kita memanfaatkan dalam kejelekan gitu kan, nggak salah untuk media dakwah itu. Kita keluarkan power kita, kekuatan kita. Duh, ini kan kekuatan daya Allah. Lebih kuatnya. Sampai kan bukan sana Allah. Lama saya, udah gitu kan. Allah. Kayak di surat Al-Fusilat mungkin ya kan, ya kan Allah nyebutnya bahwa innallazina qalu rabbuna Allah. Barang siapa yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Innallazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu al malaika. Allah akan dan mereka menunjukkan pendirian mereka tentang keimanan dan Allah senantiasa akan menurunkan malaikat yang mengatakan wala takhaufu wala tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Wa absiru bil jannah. Berbahagialah dengan jannah dari Allah yang telah janjikan. Nuzulan min ghafurur. Maksudnya benar Allah pelindung di dunia di akhirat hanya Allah. Akhirnya berapa? Tapi ulah gerak kebareu gerakan merudu ya orang masjidnya. Amin ya Allah. Karena salah satu doa yang dijaga itu saat di masjid. Iya. Salah satu ini. Ya gitu kan punya programnya kayak gitu, gitu juga disanding oleh Hits Radio nanti kan di sela-sela kayak gini talk show untuk berbagi hikmah. Dan juga kita nge-mix sama ada hip hop, Islamic hip hop, ada Ivan. Jadi anak-anak ini nggak jenuh gitu kan. Nah sih mah lagi ceramah kumpul, mencampur gitu kan. Nah ini mah komedi gitu apa. Jadi kalau misalnya ada selingan yang lain, ya jenuh lah gitu. Dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau sharing apapun lah ya, sama-sama kita saling berbagi. Atau dari teman-teman PHB yang hadir di sini ya? Kan? Oh terima kasih ya, pertanyaan yang cukup bagus. Yang tua mah mundur. Zuhur masuk di 11.51, mungkin kita sampai 11.15. Masih ada waktu sekitar 10 menit untuk mau berbagi teman-teman. Karena ini luar biasa. Sekali lagi ya, semangat kita. Ini kalau mau dikasih dari awal mungkin dari awal kalau ada Biasanya mah suka malu-maluin tapi mau gitu. Kalau awat mah biasanya gitu. Karena kalau yang lagi ngetren kan ya, ngetren kayak budaya apa? BPI ya, sorry nyebut merek. Besar kok gini. ST komat edan itu tadi kepake, tapi budayakan sholat di masjid. Lain budayakan panon bener. Panon bener kan akhirnya makin belum tidur ya karena mau tahajud kan. mata merah, gigi kuningnya, mabok saya. Akhirnya ngeganti tren-tren di masyarakat mungkin ya kan ya. Kalau saya sih melihat gini saja ketika terus terang saya baru melihat itu kan setahun yang lalu saya pernah melihat yang Briges berzikir itu. Memang menjadi tren banget ketika itu bahwa kasarnya kayak bicara ke masyarakat tuh sekarang ini gangster tuh musimnya tuh berhijrah gitu. Ini kepake banget gitu sampai sekarang ya, bahkan lihat beberapa musisi kan banyak juga ya hijrah, kemudian ditambah karena kalau identik kan dari dulu Bandung itu dengan gangsternya yang luar biasa. Nama-nama lama Briges, GBR, XTC, Moonraker, tapi dengan eksistensinya sekarang justru dibawa ke sini. Nah, founder dari masing-masing gangster ini tanggapannya seperti apa? Dari tanggapannya bermacam-macam ya, tapi pada intinya banyak yang mendukung. Jadi memang kebaikan itu tidak bisa dikalahkan oleh keburukan. Ya kayak saya di Briges itu kebetulan dulu alhamdulillah saat itu rada-rada bandel kan gitu. Senior membangkang gitu kan, senior kan. Jadi masih rada itu akhirnya berani untuk mendobrak tradisi gitu kan. Kayak acara Briges kan kalau saya hanya ekornya jadi nggak akan bisa karena harus ada perkenalan ke ketua,
komunitas untuk bisa bergerak gitu. Dia punya kapasitas gitu kan. Kapasitas. Jadi dulu punya teman-teman, punya anak buah, ayo nyerah, sekarang bantuan orang untuk banyak. Jadi dukungan itu ketika senior akhirnya terjadi ya keberanian itu gitu. Kemarin juga sama Polres Labes nggak diizinkan tapi jadi kayak namanya di TK. Jadi kita berani dalam syarat Islam itu dulu pandang karena keburukan sekarang dan kan kebaikan ku aing mah deh. Kalau Polres Labes Jokowi ulah-ulahnya didankeun di rumah. Maaf jiwa. Ini Mang Gigi udah mau ditahan begitu. Iya. Iya, saya sempat dengar kabarnya. Bahkan sempat ada ancaman-ancaman SMS ya kan, sering ya katanya. Pak yang gitu-gitu mah tapi ada aduanan mau mah tapi belum ada orang-orangnya yang ini kan. Yang tampil gitu ya. Yang tampil nggak ada. Mau ini ya. Yang kalau ada datang mah ajak aja bakso. Tapi alhamdulillah Allah menghadirkannya teh founder-founder orang-orang ini tuh orang-orang yang berpengaruh lagi ya di Brigis itu. Dari Mumbek, STC, DBR, Brigis semua berumah akhirnya kiranya kerasa kuat ya. Saya juga dulu nggak tahu kan ya. Sudah ada di tempat ini yang kemarin bebarengan karena saya butuh karena kalau Brigis aja nanti dikiranya apa akhirnya satu-satu bermunculan akhirnya kita satu frekuensi mah. Insya Allah malah nanti Insya Allah ada acara sama Ustaz Arifin Ilham kemarin kita ketemu bikin tema perdamaian berupa zikir akbar tapi Insya Allah mohon doanya ya Pak King Motor ini jadi kita ingin terus berdakwahnya memberikan isma kepada adik-adik atau yang lain agar kita bersahabat berupa halako-halako kecil dengan akhirnya zikir akbar itu benar-benar tema perdamaian di masjid gitu. Target kita masih buat di Bandung mah bikin Bandung Hiji kan. Iya betul. Tapi bukan berarti tempat ini, tapi semua elemen gitu kan. Bandung Hiji dan Bandung Hiji mah kuat itu. Pasti. So ngejek naon. Naon tuh Bandung Hiji mah ya. Itu kan. Jadi Bandung Hiji lah dan Bandung Masagi itu ada dua program. Bandung Hiji itu emang skopnya Jawa Barat gitu kan. Kalau Bandung Masagi kota Bandung. Jadi kayak gini ya Mas Kat ya, Sunda Bunga susunan dasar Bandung Hiji. Karena benar ikatannya walaupun dengan berbagai organisasi ketika diikat sama Persib pun belum kuat sebenarnya. Tapi justru ketika kuat itu oleh Islam. Ini kan kita juga yang empat ini PAD itu mencoba mudah-mudahan Allah memberikan jalan dengan kemudahannya membuktikan bahwa emang Islam itu sebagai pemersatu rahmatan lil alamin. Soalnya kan mungkin teman-teman juga tahu program pemerintah dalam mendamaikan yang empat ini ada Bandung Kondusif kan? Iya. Itu ampuh nggak? Enggak kan? Selepas itu gimana? Ribut ya? Dugel dewe gitu kan ya, pasti ada dewe saling jolimi lagi. Nah mudah-mudahan dengan jalan ini kita pelan datang ke sini ke Masjid Amin, nanti Ghost to School. Karena Ghost to School target utama kita 85% di Kota Bandung siswa pasti terjangkit dengan game motor. Minimal jadi simpatisan lah. Ya, ngintil unggul, ngiluan, gitu eksis gitu kan. Minimal dia tahu seperti itu. Makanya Ghost to School gitu kan SMP, SMA dan tidak menutup kemungkinan ada Ghost to School kita ke SD kan. SD itu basic kok kan? Iya betul. Pondasinya dari situ loh. So, lihat di SD. Ada sekian kayak empat ini jualan si mang-mang. Berarti udah masuk ke arah sana. Iya nggak? Sampai ponakan-ponakan saya aja udah tahu, oh itu anak ini ya, ini anak SD. Itu pondasi loh. Maka mungkin ada beberapa SD yang nanti kita bakal jam lagi ke sana. SD, SMA, SMP mudah-mudahan kan. Ya karena mungkin kalau ibaratnya kalau anak-anak kecil sedang nulisnya kayak ibarat di batu gitu nggak lupa ya ingatannya terus Kuat ya. kuat. Kalau udah tua itu ibarat nulis di pasir sekali kena angin hilang. Karena sasarannya Yahudi Freemason Zionis juga buat sasarannya kan anak muda yang terlebih yang paling nyaman karena kebangkitan Islam itu dari anak muda dan di saat sholat subuh seperti Jumatan. Ya kalau mau dihancurin kan pemudanya Kang ya. Kehancuran satu bangsa kaumnya adalah pemuda gitu kan. Pemudanya sukses ya udah kuat itu makanya ayo pemuda-pemuda bangkit. Bangkit. Makmurkan Soalnya tinggal sih kata kulit muda kulit hidung. Dia nggak dia. Orang kayak hiji ya. Ya ayo. Oke, setuju nggak? Dan kalau sekarang masih yang suka gados itunya gados apa ini dakwah honest ganti orangnya.
Betul kan? Di kita juga ada program Dados Dawa on the Street. Siapa yang mau ikutan nanti kita bersama-sama. Jadi kayak di Jalan Braga atau di mana? Soalnya aku udah isa di dinya. Kayak mulai kamu mantap kan ya? Kalau di diskotik misalkan di mall atau di mana gitu kan di embassy. Soalnya di situ. Menurut aku paling kesininya. Mau sholat ini gitu kan dia. Sholat. Kalau udah gitu kita bukan lipat lagi sejadah pulang aja. Nah, ini kenapa gelo? Biarin aja. Tapi minimal kita mengingatkan di situ. Ya, mudah-mudahan nih teman-teman. Yang mau ikut ayo aja. Semangat anak mudanya nih kita harus keluarin. Tidak pernah sejarah itu dibuat oleh para tetua, oleh anak muda. Iya. Penaklukan oleh anak muda. Anak muda. Ya Al-Fatih. Al-Fatih dan lain-lain. Bahkan sekarang kalau anak muda yang paling digalakkan kayaknya budaya membacanya itu ya Kang ya. Termasuk baca Quran terutama ya. Jadi malah ada salah satu hadis di antara 7 golongan yang akan dinaungi nanti di area akhirat. Itu dia. Anak muda yang berjaga di jalan Allah. Allah. Bukhari Muslim. Jadi anak muda di saat bermabuk, diskotik, dia anak muda naga tuh di saat berjamaah, ngadoain dulu nah maksiat kan. Nah ini insya Allah nanti anak muda bukan disebutkan orang tua kan gitu ya. Benar-benar spesifik langsung. Ya mungkin Gimana Kang Faisal? doanya supaya kita tetap istiqomah dalam tata cara tidak capai tapi kita akan nyata karena tanpa kita nggak mau jadi munafik juga ya soal ini tapi dari Tuhan kita lagi belajar buat teman-teman saudara muslim semuanya insya Allah jadi untuk demikian kita bisa baik apapun itu dan doanya aja semoga kita ada dalam lima Allah. Kang Faisal, Kang Ebet dan Kang Gilang dan juga Kang Kiki, mungkin ada yang harapan, baik itu harapan maupun pesan lah buat kita semua teman-teman di Kopo di sini dan juga dari teman yang jauh dari di sini, mungkin bisa menyampaikan sebelum kita nanti closing bisa ditutup lagi sama doa sama Kang Ebet. Mungkin apa ya harapan singkatnya dari Kang Kiki, Kang Gilang, Kang Faisal, Kang Ebet? Harapan dan nasihat ya buat kita semua kan kita mudah-mudahan kita menjadi saling bernasihat. Silakan. Harapan saya, mari kita semua manfaatkan hidup di dunia ini yang hanya sebentar lagi. Kita tidak lama di dunia ini. Kita akan hidup selama-lamanya di akhirat. Jangan sampai mengabaikan. Kita kayak teman-teman pemuda masjid mungkin ya dakwahnya biasa. Tapi challenge terbesar itu justru yang datang dari komunitas yang nggak biasa. Jadi buat kawan-kawan juga jangan malu dengan pakai atribut gitu kan. Ke masjid jangan justru satu kebanggaan. Dulu dipakai dalam ketidakbaikan gitu kan, pakai aja ke masjid. Emang guna salah gitu enggak kan? Pakai aja dengan kebanggaannya masing-masing. Kantong kalau belum dikasih. Ada ya kalau misalkan kita berbicara keseluruhan dalam artian Briges dan teman-teman yang lainnya, GBR dan yang lainnya, Kang Faisal dengan teman-teman yang apalagi Kang Faisal sebagai juga ya di ekstensinya. Ya pada punya bisnis, pada punya ini juga ya. Saya juga di Bogor kan. Berarti, nah ada nggak sih sebenarnya kalau berbicara harapan atau apa ya target dari teman-teman gitu untuk ke di XCC atau di GBR atau di Briges di Montreal itu sendiri? Karena masih mungkin belum semuanya begitu ya mungkin kan belum bisa menerima ya kan masih jauh ya anggota yang puluhan ribuan gitu kan di Indonesia kita kalau aku sih ada 70 paling banyak 80 ya masih jauh tapi jangan give up jalannya ya betul salah kita yang tadi saya bilang kalau perlu mereka tenang salah tapi jadi syariah semua kan. Nah itulah usaha dikikis pelan-pelan tadi kan jadi fitnah sebagai hambatan dakwah kita itu jangan pernah takut aja kikis. Nanti kan Allah bakal menolong kita, Allah yakin bakal menolong kita. Jangan pernah takut. Ya, niat kita semuanya ya intinya menyebarkan perdamaian dan memberikan pemahaman kepada anggota yang lain bahwa kita ini saudara muslim. Apa yang kau mesti ribut-ribut, saling pukul, saling bunuh? Apa yang menang naon sih gitu kan? Menang naon sih. SMA Reker GBR bukan warisan Rasulullah. Ya, yang harus kita warisan maksud. Jadi lebih ke pemahaman kita semua saudara muslim yang hanya di dunia ini. Saya mengingatkan, mendoakan,
kita bareng-bareng di padang masyar gitu aja gitu. Kemarin saya ke Katamso ada anak investor berlima di pom bensin pakai antribut, saya pakai brigade, saya samperin, assalamualaikum. Kemarin ada ramah, kita saling berpeluk. Jadi udah bareng power gitu. Tapi bukan LGBT ya. Misalkannya mau apa, tapi inilah kasih sayang dari masyarakat. Media kan kemarin kita tampil ada masuk YouTube pada itu, brigesnya anu kemarin serang Bang Faisal dari jadi itu yang pesan apa kayak gini, foto-foto gini memberikan ini nanti kan tersebar. Tapi kontradiktif ada. Pasti. Nah, kata gituan gitu kan. Namun sih jadi kieu, jadi naon sih gitu ya. Ya lurus-lurus aja kalau ada yang gitu mah santai we. Dan kalau mau disenangnya terus mah jadi we komedian si Gasule. Karena saya poin pasti. Ya apa ayam kan suka tapi belum terbuka. Berarti kebanyakan mungkin kalau aku boleh menyimpulkan kebanyakan orang baik di Briges maupun yang lainnya sudah menjadi menuhankan organisasi itu betul ya terjadi seperti itu. Fanatik banget ya. Sangat. Malah sering kayak rapat-rapat itu waktu sholat gitu kan ya. Sholat yang mana lebih yang penting yang itu. Eksistensi manusia itu benar-benar hilang Ya sekali. kita pun seperti itu dulu. Dan gini nanti misalkan kalau umat muslim sakit ada salah satu anggota muslim, umat muslim sakit gitu, maka seluruh anggota muslim yang itu sakit. Ibaratnya kalau dikonversikan dengan hadis seperti itu, mungkin kalau di ayat surat Al-Furqan ayat 70 bisa dibuka mungkin ada itu babnya, bab tentang obatnya mungkin ya. Iya betul. Boleh dibaca nggak Kang Andi? Mana? Kalau ada Al-Qur'annya biar lebih jelas. Boleh. Kudu jelas ya Bang Andi. Betul, bagus banget ya. Biar lebih spesifikasi lebih. Karena berarti menjadikan Quran sebagai pedoman. Iya, Ya. ayat 70 Al-Furqan itu bab hijrah, bab tobat. Jadi kepada teman-teman Al-Furqan itu jangan salah takut. satu. Mau hijrah, mau tobat, banyak dosa jangan takut. Nanti aku jamin Doa itu jadi semuanya itu. Amin. Ya punten ini yang duduk di sini belum tentu lebih baik dari ini ya. Sama-sama kan kita mah sama-sama belajar ya. Banyak ustadz, kiai, saya al-mukarram di sini tapi mudah-mudahan kita mendudukan semua untuk sama-sama belajar. Apa namanya ilmu tinggi tapi kalau ego kita tinggi ya. Nah, Al-Furqan ayat seberapa ya surat berapa ini kalau? Al-Furqan itu 30. Seberapa? 25. So yang benar dapat hadiah nih. Ayat 70 yang benar dapat hadiah. Nah, saya duluan, alhamdulillah saya dapat hadiah. Hadiahnya apa coba Kang? Terima kasih. Cukup kalau ya alasannya. Ayat 70 ya. Oke. Artinya Modal hijrah ini nih. oke. Ya oke. Ini sambungan ya dari ayat 68 nya, tapi ayat 70-nya memang ayat 8-nya mungkin ya Kang ya. Dan barang 71-nya. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Atau disebutnya ya taubatan nasuhan tadi yang sini yang sebut ini. Bahwa orang-orang yang bertobat dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Atau di ayat 70-nya, orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Sah itu. Karena kalau yang bertato jangan malu ke masjid gitu, khususnya buat laki-laki yang ada tatoan taat dan tobat dan saya ninggalin batu anjing tatoan bener nih anjing di masjid itu bisa jadi hidayah gitu. Tatoan ke masjid Betul. Karena jadi inspirasi buat yang lain ya, ya. jadi inspirasi. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Itu Betul. Karena itu mah bukan kata saya tapi maha benar Iya, firman betul, Allah. ya. biasa mabok gampang, biasa maksiat gampang, sholat susah. Sebaliknya malah jadi susah. Yang mabok teh susah. Padahal teman nawarin ya, Iya. sabu gratis, tapi nggak mau gitu. Itu jadi rasa ininya udah dibalikan sama kitanya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Iya, betul. Dan LGBT ganti nama Apa tuh? lagi bahagia total. Terus bagi laki-laki LGBT apa coba? Yang udah nikah khususnya laki-laki ganteng bini 3. Juga lagi digencan. Nyapan promosi. Promosi apa ya? Di Maya gitu kayaknya di Pangkalan. Betul. Memang ya sejalan dengan ini mungkin ya Kang ya.
ketika kita nggak apa-apa ya, kita forum lah ya, ini kajian forum. Memang di Al-Ahzab juga Allah menyebutkan ya lazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sampaikanlah perkataan yang baik, dan sebaiknya perkataan perkataan dakwah, dan janji Allah yuslih lakum amalakum, Allah akan memperbaiki amal-amalan. Mungkin tadi yang digantikan dari kejahatan menjadi kebaikan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Artinya kesempatan tobat dan hidayah senantiasa selalu ada. Bagaimana kita memilih ya berarti? Karena ingat kata Ustaz Arifin Ilham, salah satu guru kita ya. Kesempatan yang paling indah dalam perjalanan hidup di dunia ini diberi kesempatan bertobat kembali setelah menerima maksiat. Jadi diampuni ku Allah dan dituntun. Jadi diampuni, kurang maksiat, kurang mabok dan sebagainya, dimaafkan ke Allah dan dituntun hingga akhir hayat. Itu yang paling sedih. Itu semua manusia membutuhkan pintu itu. Makanya kita, saya berdoa dan teman-temannya mungkin gitu, berdoa kepada Allah dan bikin wasilah tobat untuk sahabat yang masih. Amin ya. Indah gitu. Senang betul ngajak orang cok mabuk jadi berhenti, mau sholat bagian tertentu. Amal-amal aja kan, ya. Multi level amal soleh ini kan. Multi amal soleh. Iya betul. Mudah-mudahan kan semua ya, Brigade se-Indonesia semua sama-sama di jalan Allah berjuang. GBR juga sama-sama berjuang di jalan Allah. XTC pun sama. Motor pun sama. Bahkan komunitas motor yang lain ya. Iya, jangan menutup, mungkin kita jadi bahan inspirasi ya. Iya, tidak menutup kemungkinan buat yang lain gitu kan. Dia bukan malu buat yang lain. Masalah yang lain. Mudah-mudahan klub-klub yang lain itu bisa jadi masalah, jadi inspirasi buat yang lain. Iya, amin. Dari audiens ada yang mau bertanya? Ahwat mungkin. Kalau Kang Gilang ini rumahnya udah di Buah Batu sekarang Ahwat. Di sini lagi. Tapi nanti ngehubungin dulu Kang Kiki sebelum nanya ke Kang Gilang langsung. Kang Gilang mau dihit. Atau dari Kang Kabet ya bisa ya, Kang Kabet dulu. Kang Faisal juga kalau mau nanya. Kang Faisal belum kan ya? Belum. Lagi nggak kuat banget. Bisa Allah ya. Kalau bahasa ininya mah lagi wakas. Dari Ahwat atau dari Iwan ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanyakan? Sharing mungkin. Ada yang mantan mau sekarang, atau ada yang non muslim mau bersyahadat tadi? Biasanya suka gitu ya. Tapi intinya yang jadi semangat itu adalah tadi, nggak cukup bukan hanya komunitas motor saja, tapi justru menjadi luas. Mungkin gerakan yang tadi disebutkan memang focusing PHBH itu menjadi komunitas yang tadi dituju, tapi akhirnya menjadi gerakan yang sangat luas. Kita sebagai wadah aja sebenarnya. Wadah ya kan. Wadah aja. Ambal aja mau siapapun yang mau jadi, ayo kita tampung aja. Mangkoknya lah. Berempat gitu ya. Kita punya Kans Legend, yes, saya mau rekar kan komunitas motor sejak puluhan tahun tuh. Betul. Daripada yang baru-baru sekarang kan banyak yang dulu aja udah mendekati Allah, jadi biar yang lain enggak. Iya, karena banyak yang suka sok-sok kekerenan gitu kan ya. Maksudnya kan saya nih XTC seolah-olah saya tuh keren gitu. Tapi dari kekerenan pride itu kan akhirnya kalau melihat senior begitu ya insya Allah menjadi ini ya. Gimana dari yang atasnya biasanya ngelihatnya gitu. Karena udah ada ketundukan mereka sebenarnya. Jadi untuk pesannya buat kalau misalnya udah bergabung di ya komunitas mereka, ketika saya lebih menekankan kepada semua rekan yang dan kalau misalkan kita udah punya luka jangan dikasih tahu adik-adik kita. Betul. Jadi jangan dendam. Benar. Jangan sampai dikasih tahu. Karena jadi turun-temurun kan biasanya. Ya Kang, gini mendapat Kang Faisal. Kalau dipikir lagi, mungkin rekan yang lain masuk dalam komunitas yang empat ini nih. Emang kenal gitu dengan yang lain? Punya musuh atau urusan pribadi dengan yang lain? Enggak kan? Tiba-tiba masuk, ikut aja di musuhan. Ya enggak? Nambah lagi masalah dong. Dan kalau misalkan yang kakak-kakak yang asalkan dituakan, ya jangan membagi-bagi lagi luka. Itu yang kan loyalitasnya kuat gitu kan, kayaknya rasa memilikinya kuat juga, jadi timbullah virus lagi, dendam lagi. Udah tutup aja gitu kan, jangan sampai adik-adik kita tahu gitu. Perlu kayaknya ke depannya PHBH Goes to School ya. Ya itu program kita sekarang. Nanti program kita itu ke SMP, SMA penyuluhan tentang komunitas ini. Itu emang udah ada program, ada jadwal kita ke sekolah-sekolah yang khususnya cikal bakal komunitas. Ya misalkan BPI ini, EGC gitu kan,
SMA 7 yes, itu emang sakit awal itu dulu. Sampai lupa kepada Allah ini, kepada teman-teman, kita tingkatkan iman takwa, manfaatkan masa muda karena tidak jaminan masa muda itu sampai tua gitu kan, karena bisa aja besok bisa kita lebih pagi, tapi setidaknya dengan melakukan suatu sejarah atau usaha untuk merubah minimal diri sendiri, keluarga dan teman-teman terdekat, memberikan kita hidup dunia ini sebagai umat Rasul yang meneruskan dakwah kami sekemampuan kita aja. Jadi mari teman-teman kita tingkatkan iman dan takwa, mengikuti sunnah Nabi tentunya agar kita dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Paling yang disampaikan mungkin khususnya buat pribadi ya, umumnya buat yang audiens, sholat 5 waktu, jaga wudhu. Terus karena kematian itu tidak ada syaratnya, tidak ada syarat muda, tidak ada syarat untuk tua, kapanpun itu dan dimanapun itu malaikat Jibril selalu mengintai kita dalam 70 kali, malah 70 kali mengintai. Maka dari itu kita harus berbanyak istighfar dan berwudu, karena istighfar itu salah satu muhasabah diri. Bang kematian mungkin sekarang kendaraan kita berbeda ya, di parkiran ada yang pakai Mio, pakai Vario, nanti mah karena kita sama tuh pakai yang apa namanya, ya pakai keranda gitu. Wajah kita berbeda, dia mah bakal sama. Kalau udah di tanah, hari ini kita di atas tanah, mungkin besok kita di bawah tanah. Ya apa ya, ya harapannya gitu, pray, doa dan harapan saya khususnya untuk saya ya, jangan melalaikan waktu sholat, karena sholat tidak bisa ditentukan oleh diri sendiri. Saat azan dikumandangkan, Allah sedang melambaikan tangan kepada hambanya untuk apa ya, sholat. Allah ada, masalah tidak ada. Kita angkat tangan, Allah turun tangan. Kalau dari saya sendiri intinya taat pada Allah aja. Taat pada Allah pasti apa yang kalian minta pasti dikasih. Itu janji Allah dan kita harus lebih ke taat dan belajar, jangan merasa diri paling benar, bagaimana sempurna Allah. Yang penting aku yang terbaik di sisa hidup ini. Kita tahu karena tetap kematian yang kita ingin, apa yang kita akan ambil buat bekalan kita di akhirat nanti. Karena alhamdulillah kita dapat berkumpul seperti ini, banyak-banyaklah berkumpul seperti ini. Karena ada kehidupan selalu mati yang kekal. Dunia mah nggak bohongan. Sementara ya mengajarnya buat teman semua, untuk yang pakai motor, perhitungan kita yang jalanin 30% nih, motor 70%. Bukan wah ada yang motor ya udah keren, ya lebih berhati-hati lagi kalau suruh setir kita silakan maut lagu nanti lagu kotak dari nama ya bisa diumumkan di masjid gitu. Innalillahi ya intinya taat aja kalau misalnya nikmat. Pesan hikmah atau ya kita berbagi hikmahnya buat kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dengan segala sesuatu yang bermanfaat lahir dan batin. Ingat, jangan manfaat buat diri kita aja, tapi manfaat untuk keluarga kita, agama kita, dan rahmatan lil alamin. Selalu menjadi manusia yang paling berguna dalam kebaikan ya, konteksnya kebaikan. Dan yang Mas Fitra saya ini, saya pribadi nikmat di jalan ini, nikmat di jalan ini. Ayo ya, sama-sama aja, sama-sama nyatu dalam kegiatan di ketakwaan kepada Allah. Dukung akak-akak Kang Andi gitu kan, siapa yang mengajak-ngajak untuk takwa, jangan diketawain, yang nggak masuk jalanin aja dulu. Yang penting mah mau aja dulu ke masjid lah. Kan kayak di masjidnya kumaha-kumaha mah gitu kan, pasti ngikutin. Dari ke masjid, jangan takut kalian dengan masa lalu kalian, jangan nggak pede gitu kan, jangan takut kalian dengan setelahnya seperti apa. Yang penting ke masjid gue lah. Ya, nanti di Masjid Al-Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kedepannya kita
nggak cuma hari ini kita bertemu, mudah-mudahan ke depan terus nanti kita bertemu sampai kita dipertemukan di surganya Allah bersama-sama. Dan bahkan kita mudah-mudahan juga bisa saling support, bersinergikan program-program apa yang kita bisa kerjakan bersama. Kalau saya dari pribadi dan teman-teman pasti siap sekali kan mendukung PHB dan untuk dakwah Islam terutama ya. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Mungkin kan Will pimpin doa. Oh ya kan sedikit. Jangan sampai acara seperti ini hanya seremonial aja. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya di lapangan dan hubungan kita selalu sinergis. Jangan diputus silaturahmi. Saling bantu ya. Satu frekuensikan. Amin. Saya doa ini. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan sejenak, kita muhasabah, kita tafakkur, kita introspeksi diri kita sebagai sejauh mana kita udah berbuat kebaikan, sudah sejauh mana kita udah takwa kepada Allah, dan sudah sebagaimana dosa-dosa yang telah kita perbuat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan kami nikmat yang tiada tara. Kau telah membuat kami di majelis ini, di majelis ilmu majelis yang suci. Mudah-mudahan ya Allah, Kau membukakan hati kami untuk lebih dekat kepada Engkau, untuk selalu mengingat kematian dan selalu berbuat kebaikan, selalu mengumpulkan ladang amal untuk di akhirat nanti ya Allah. Kami sadar ya Allah, kalau hidup ini cuma satu kali dan tidak lama, dan kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Berikan ya Allah kami kemampuan untuk mengisi kehidupan dengan segala bentuk kebaikan, amal soleh di jalan ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, Rabbi firdi wali-walidaya, 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 warhamhumma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua tua kami ya Allah. Matikanlah beliau dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk bisa mengangkat harkat derajatnya ya Allah, yang selama ini kami hanya bisa menyusahkan beliau. Kami membohongi beliau, kami memaksiati dengan kebohongan kepada beliau ya Allah. Ya Allah, kami menggunjing beliau, kami sempat berteriak keras kepada beliau sehingga menyinggung hatinya ya Allah, membuat sakit hatinya, tapi beliau selalu bijak kepada kami ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa membahagiakan beliau yang sebisa mungkin ya Allah, sekuat tenaga kami ya Allah, walaupun itu tidak bisa menggantikan kesayangan mereka kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma firli wali-walidaya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli muslimin muslimin, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim, berikanlah kami keistiqomahan ya Allah di dalam ibadah kami. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kami ya Allah. Bukakanlah hati saudara-saudara kami yang belum mendapat taufik dan hidayah ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa merangkul, bisa mengajak, dan bisa selalu humble, selalu bisa mendoakan mereka jalan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk kuat silaturahmi di antara kami. Kami sebagai pemuda-pemuda, jadikanlah kami sebagai pemuda-pemuda yang membela agama ya Allah, yang berjuang di jalan-Mu ya Allah ya Allah, yang siap mati karena-Mu ya Allah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk bisa menjadi hamba-hamba Engkau yang bermanfaat bagi orang lain ya Allah. Berikanlah kami kemampuan bisa yang terbaik dalam bidang-bidang kami ya Allah yang Kau ridhoi. Mudahkanlah setiap urusan kami ya Allah, mudahkanlah dalam setiap urusan kami ya Allah. Lapangkanlah jalan usaha kami, lapangkanlah jalan rezeki kami ya Allah. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, tetapkanlah kami selalu dalam lindungan-Mu ya Allah. Tetapkanlah kami selalu dalam ridho-Mu, taufik dan hidayah, selalu dalam pertolongan Kau ya Allah. Kepada siapa lagi kami memohon, kepada siapa lagi kami berterima kasih, kepada siapa lagi kami berharap, kepada siapa lagi kami bersandar kepada Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabbi, kuatkanlah iman Islam kami ya Allah. Jangan sampai iman ini goyah ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa meninggalkan sesuatu yang bisa melupakan Kau ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa mendahulukan Kau dibanding sesuatu yang bisa melupakan Kau ya Allah.
Ya Rabbi, sudah banyak dosa yang telah kami berbuat ya Allah. Di sementara detik-detik ayah kami tidak tahu kapan kami meninggal. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa mengisinya dengan kebaikan ya Allah, dengan amal soleh, dan mudah-mudahan bisa menjadi kifarat untuk dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana ya Allah, kuatkanlah iman Islam kami, kuatkanlah hidayah yang telah kami berbuat. Jangan kau palingkan kami dari hidayah dari Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai imam-imam yang baik, sebagai istri yang solehah, sebagai istri yang akhwatnya. Jadikan baiklah kepada kami ya Allah, yang soleh yang solehah. Allahumma ij'alni lil muttaqin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma nas'aluka husnul khatimah ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, bukan kami dalam keadaan yang tidak baik atau husnul khatimah ya Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin ya rahman ya rahim ya malikul quddus ya salam ya Allah ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.